dan teman-teman untuk memandu acara sosialisasi MBKM dan cerita testimoni dari mahasiswa alumni MBKM. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa apa sih itu MBKM, teman-teman? Nah, MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan dalam bekal memasuki dunia kerja. Jadi, mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar di luar kampus selama 1 semester. Jadi seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah di Indonesia kita udah menjalankan beberapa program MBKM, baik MBKM fleksib maupun MBKM mandiri atau internal. Oke, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya persilakan untuk Pak Hari memaparkan materinya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Mas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi, selaku Kaprodi dari program studi masing-masing yang sudah dapat hadir ataupun tidak dapat hadir, terima kasih atas antusiasnya untuk dapat mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu Expo dan juga sosialisasi MBKM 2023-2024 semester genap. Kemudian mahasiswanya yang juga dapat hadir pada hari ini ataupun hadir secara online di Zoom. Terima kasih sebelumnya atas kehadirannya. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai sistem dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau sistem dari MBKM yang ada di Politeknik Indonesia Surakarta. Jadi sistem ini nanti digunakan diantaranya itu ya sebagai cara ataupun sebagai kemudahan bagi mahasiswa untuk untuk dapat mendaftar di kegiatan MBKM seperti itu. Jadi nanti kalau sudah tersistem, maka nanti juga dari baik ketua prodi maupun dosen pembimbing lapangan akan mudah untuk dapat melakukan monitoring dari kegiatan MBKM yang dilakukan oleh mahasiswa seperti itu. Kemudian untuk saya coba share screen dulu. Ya, jadi seperti ini kurang lebih sistemnya. Untuk linknya, jadi nanti mahasiswa, para mahasiswa kebetulan sudah lihat ini untuk linknya yaitu mbkm.poltekindonesia.ac.id. Jadi nanti ketika kalian akan mendaftar MBKM, kalian bisa membuka link ini. Dia nanti akan membuka laman dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau sistem MBKM dari Politeknik Indonesia Surakarta seperti itu. Kemudian untuk nanti hak akses kalian bisa milih aja. Ini kebetulan untuk hak akses di sistem ini ada 4. Di sini ada mahasiswa, dosen, BAK, dan juga admin seperti itu. Fungsinya untuk apa? Kalau untuk admin tentu untuk mengelola segala data yang berhubungan dengan MBKM di dalam sistem. Admin itu juga berarti saya sendiri ataupun nanti juga bisa dibuka ataupun dikelola oleh duta MBKM seperti itu. Kemudian untuk Kaprodi itu nanti fungsinya adalah untuk memapping dari rekomendasi contoh misalkan kalau di prodi D4 TRPL nanti kalian bisa misalkan mata kuliah contoh jaringan komputer seperti itu. Kalau jaringan komputer nanti dari Kaprodi sudah diberikan lampu hijau untuk diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan MBKM,
maka nanti kalian baru bisa daftar kemudian dengan rekognisi mata kuliah yaitu jaringan komputer tadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada hak akses dosen atau DPL. Dosen di sini berfungsi sebagai dosen pembimbing. Jadi tadi yang saya sebut kalau sebagai contoh mata kuliah tadi jaringan komputer, kemudian ada dari dosennya, yaitu dosennya yang mengampu mata kuliah tersebut. Contoh saya sebut nama saja di sini, mungkin Pak Wasis seperti itu sebagai contoh. Kemudian nanti Pak Wasis memiliki peran sebagai DPL atau sebagai dosen pembimbing lapangan. Jadi nanti Pak Wasis juga dapat memonitoring kegiatan MBKM yang kalian lakukan gitu, yang mahasiswa lakukan seperti itu. Kemudian untuk mahasiswa sendiri nanti kalian di dalam hak akses mahasiswa kalian juga bisa daftar ke dalam sistem, kemudian melakukan pengisian logbook, kemudian pengisian laporan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu BAK. Untuk BAK yaitu untuk penginputan nilai dari, jadi nanti kalian setelah direkognisi kemudian nilai sudah dimasukkan, kemudian akan disinkronkan oleh pihak BAK untuk diteruskan ke dalam sistem pusat di Kemendikbud seperti itu. Jadi agar nilai kalian dan kegiatan kalian terlapor di kementerian seperti itu. Kemudian ini kita coba langsung login saja. Untuk di sini saya pakai akunnya mahasiswa ya, jadi mohon izin, sepertinya ada mahasiswanya di sini. Ada yang namanya Hindun. Tak pinjam dulu ya akunnya. Kita coba login pakai mahasiswa. Oh iya, untuk passwordnya nanti sesuai isi akad ya. Kalau misalkan belum diganti ya berarti masih ya default sebelumnya seperti itu. Kalau udah diganti berarti sesuai dengan yang diganti seharusnya. Ini sudah login. Nanti di sini ada beberapa menu. Jadi ada dashboard mata kuliah MBKM, kemudian profil, ajuan program MBKM dan juga pelaksanaan MBKM seperti itu. Kemudian yang pertama dashboard, di sini nanti ada seperti updatean. Jadi nanti masuk di log version ini, kalau ada update terbaru nanti akan diinfokan di sini. Kemudian untuk mata kuliah MBKM ini nanti seharusnya nanti isinya adalah PDF. Jadi kalian bisa tahu dari sini mata kuliah yang diambil, yang direkomendasikan oleh Kaprodi itu mata kuliah apa saja nanti akan muncul di sini. Tapi kalau misalkan belum pakai ini, nanti mungkin dari prodi masing-masing bisa menginfokan secara langsung ataupun melalui WhatsApp seperti itu. Dan yang selanjutnya ada profil. Untuk profil nanti bisa diisi kembali kalau masih kosong seperti ini. Ini hanya sebagai profil di dalam sistem MBKM seperti itu. Jadi nanti sistem ini perlu saya sampaikan sebelumnya, ini terintegrasi dengan si akad seperti itu. Tapi kalau untuk profil misalkan belum terisi nanti bisa diisi sendiri gitu. Jadi ini hanya untuk data di sini saja seperti itu. Dan ini langsung kita ke menu ajuan program MBKM. Nanti mahasiswa ini bisa melakukan atau kalian bisa melakukan pengajuan MBKM seperti itu. Ini ada contoh yang sudah saya buat. Di sini ada tabel nomor semester, kemudian yang mengajukan siapa, kemudian jenis keanggotaan, kemudian jenis kegiatan, nama program, kemudian link pendukung, keterangannya sudah disetujui atau belum, kemudian ada detail. Dan kita bisa coba tambah lagi seperti itu. Di sini nanti kalau diklik tambah akan muncul profil kegiatan yang bisa kalian isi seperti itu. Kemudian nanti ada identitas mitra juga. Jadi kegiatan MBKM ini sebelumnya kalian bisa menembusi ataupun mendatangi dulu mitra yang akan kalian jadikan untuk 1 semester ke depan sebagai mitra MBKM seperti itu. Kemudian untuk jenis kegiatan, kalau belum tahu di sini ada sekitar 8, yaitu pertukaran pelajar, magang atau praktek kerja, asistensi, mengajar,
penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, membangun desa atau KKN ataupun proyek desa seperti itu. Kemudian ini langsung aja kita coba dulu ya. Nanti kalau misalkan belum paham kegiatannya apa nanti bisa ditanyakan atau nanti mungkin kalau ada waktu saya jelaskan kembali seperti itu. Kita coba untuk contoh sebagai contoh kegiatan membangun desa seperti itu. Kalau membangun desa di sini nanti proyek desa berarti kalian hubungannya dengan kegiatan di desa. Sebenarnya mirip sama KKN, cuma kalau KKN itu nanti sifatnya sekitar 1 semester. Sementara ini kalian kurang lebih mungkin hanya setengah semester karena nanti kegiatan MBKM kurang lebih dimulai setelah UTS seperti itu. Dan jenis anggota ini ada 2, bisa personal maupun kelompok, tapi nanti kebanyakan akan berkelompok seperti itu. Dan nama program MBKM nanti isinya itu ya nanti kan kalian diminta untuk mengisi laporan dan sebagainya, jadi kalian harus mengajukan dulu judul yang kiranya sesuai mata kuliah yang kalian konversi di dalam kegiatan ini seperti itu. Misalkan kegiatannya tadi mata kuliahnya tadi jaringan komputer, maka nanti mungkin bisa dengan judul sosialisasi ataupun pemasangan. Kalau kemarin itu ada pemasangan tower di kecamatan ataupun di desa, kalau tidak salah di desa Musuk Boyolali seperti itu. Jadi mahasiswa itu membantu dari pihak luar atau pihak internet service provider untuk memasang tower sinyal seperti itu. Jadi di sana bisa ada internet seperti itu. Itu merupakan bisa juga jadi luaran MBKM di kalau di sini contohnya jaringan komputer itu sudah sesuai seperti itu. Kemudian saya coba isi dulu. Ini sebagai contoh saja, nanti untuk judul biasanya nanti lebih panjang ya. Kemudian ini ada deskripsi, nanti bisa diisi apa saja. Misalkan deskripsi kegiatannya itu nanti yang ingin kalian lakukan itu apa seperti itu. Kemudian ini ada batas pendaftaran, jadi nanti kalian contoh sebagai yang login di sini yaitu Sylvie Hindun Mayrohmah atau mahasiswa. Saya sebut saja Mbak Hindun seperti itu. Kalau Mbak Hindun nanti di sini kalau misalkan mendaftar ini bisa sebagai ketua seperti itu. Kemudian nanti mahasiswa yang lain atau teman-teman yang lain bisa daftar ke timnya Mbak Hindun seperti itu. Jadi Mbak Hindun bisa menentukan batas pendaftaran yang harus diisi seperti itu. Nanti bisa diisi misalkan batasnya hari Selasa besok seperti itu. Kemudian tanggal mulai dan tanggal selesai ini nanti bisa fleksibel menyesuaikan dari mitra. Jadi tanggal mulai dan selesai itu yang dimaksud tanggal mulai dan selesai itu tanggal kegiatan dimulai hingga kegiatan selesai seperti itu. Jadi misalkan mitranya bisanya 7 hari ya maka 7 hari. Kalau bisanya hanya 2 hari ya maka 2 hari. Tapi nanti dikomunikasikan terlebih dahulu dengan mitranya kira-kira kegiatannya kapan, karena misalkan sebagai contoh di sini proyek desa ya. Kalau untuk proyek desa itu nanti kegiatannya misalkan di sini contoh judulnya sosialisasi jaringan internet di Desa Sobayan. Jadi nanti kalian nggak hanya sosialisasi jaringan saja, tapi kalian juga kemungkinan besar nanti kalian ikut andil dalam pengembangan desa, entah itu seperti KKN biasanya ya. Jadi kayak seperti membantu dari penyaluran BLT misalkan ataupun membantu dari kegiatan UMKM di Desa Sobayan seperti itu juga ada. Kemarin kebetulan ada kegiatannya di Desa Sobayan sendiri. Sudah ada seperti kegiatan contoh seperti membantu ataupun mengunjungi untuk pembuatan kerupuk di Desa Sobayan seperti itu misalkan. Jadi nanti kalian juga bisa ke UMKM-nya. Jadi di desa tidak hanya sosialisasi saja, tapi juga membantu dari perangkat desa ataupun dari masyarakat desa
dalam kegiatannya sehari-hari. Jadi tanggal mulai dan tanggal selesai itu dimulai sejak kalian melakukan kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Sebagai contoh nanti saya masukkan saja untuk dimulai tanggal 19. Biasanya kadang bisa sampai sebulan juga, jadi tergantung. Contoh saya masukkan seperti ini. Kemudian ini ada link dokumen pendukung. Link ini untuk apa? Nanti link ini misalkan untuk mendukung dari kegiatan tersebut, entah itu persetujuan dengan mitra ataupun MOU dengan mitra dan sebagainya, kalian bisa masukkan di sini. Nanti ini berupa link seperti itu. Jadi nanti langsung dimasukkan saja linknya. Nanti akan mengakses. Jadi kalau
Nah, baik dari MBKM Fleksib maupun MBKM Mandiri yang akan disampaikan oleh Mas Surya dan Mbak Luki. Nah, monggo Mas Surya silahkan ditempatkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Imam Prasetyo dari DRPL Angkatan 2021. Saya merupakan alumni dari WMK Angkatan kedua. Pas WMK kemarin itu dari Indonesia sendiri ada beberapa mahasiswa yang WMK-nya di UMS dan juga yang ada di UNS. Kemudian saya mengambilnya yang di UMS. Di UMS itu dibukanya terlebih dahulu, kemudian yang di UNS itu menyusul. Nah, program WMK ini berlangsung selama 6 bulan. Yang pertama yang dilakukan yaitu mahasiswa itu mendaftar di sana, kemudian setelah disetujui oleh DPL dan juga pihak mitra yang ada di sana, kemudian mahasiswa datang ke sana untuk melakukan training pelatihan dan juga melakukan apa itu namanya, bukan magang, itu kayak sosialisasi sama diberikan materi oleh pengusaha sukses untuk mendorongnya untuk menjadi pengusaha yang sukses. Kemudian untuk 3 bulan kita melakukan magang di tempat mitra yang dituju. Misalkan saya mengambil di bidang fashion, ada yang mengambil bidang parfum dan sebagainya. Nah, di sana nanti kita akan dibekali beberapa ilmu untuk melakukan misalkan membuat suatu barang atau apapun yang ada di sana. Kemudian untuk akhirannya kita akan membuat laporan juga expo. Kita pas waktu di UMS itu melakukan expo di auditorium yang di depannya di CFD. Kemudian di akhir acara kita melakukan expo di Docolomadu. Mungkin cukup sekian. Oke, mau nanya nih Mas Surya, kemarin pas ikut kegiatan Wirausaha Merdeka, benefit yang Mas Surya dapatkan apa aja sih? Boleh nggak diceritain ke teman-teman? Yang didapatkan dari sana yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pengalaman yang tidak dapat yang ada di kampus ini. Yang ketiga ada beberapa benefit, misalkan uang saku atau transport yang bisa didapatkan di sana. Nah, keren banget kan teman-teman. Nah, Mas Surya ini jadi selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mentor yang luar biasa karena dari kalangan pebisnis, beliau juga Mas Surya juga mendapatkan pendanaan modal usaha loh teman-teman ya. Jadi dimodali ya usahanya Mas. Dimodalin. Nah, jadi gitu teman-teman. Nanti ada transportnya sendiri sama uang makan. Nah, pas magang itu ya Mas Ya. Surya. Nah, pas magang juga dikasih uang saku dan uang transport loh teman-teman. Tapi untuk pendaftarannya juga melalui tahap seleksi ya Mas Surya. Seleksi dan itu ya. terbatas. Nah, dan terbatas karena seleksinya itu kalau nggak salah seluruh Indonesia ya Mas Surya. Ya. Nah, jadi secara nasional teman-teman. Oke nih, apakah ada kata-kata motivasi untuk teman-teman yang belum mengikuti MBKM Mas Surya supaya termotivasi gitu untuk ikut MBKM dari Mas Surya? Untuk mahasiswa yang memiliki minat untuk berwirausaha, mungkin kegiatan WMK ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin mengikuti kegiatan wirausaha. Oke, cukup Mas Surya. Cukup sekian. Oke, apa dari teman-teman ada yang mau bertanya ke Mas Surya mungkin penasaran dengan program Wirausaha Merdeka? Atau enggak nanti dilanjut pas exponya gimana? Selanjutnya ada testimoni dari Mbak Luki, perwakilan dari MBKM Mandiri. Mbak Luki mohon bisa ke depan mungkin ya.
supaya bisa disorot kamera mungkin, Mbak. Nah, Mbak Luki ya. Mbak Luki boleh ceritain nggak, maksudnya kemarin itu kan ikut MBKM Mandiri ya Mbak Luki ya? Belum, Mbak. Cek. Nah, kemarin ikut MBKM Mandiri ya Mbak Luki? Iya, Nah, kemarin itu ikut MBKM yang mana? Programnya yang apa? pertukaran mahasiswa. Oh, pertukaran Prodi. mahasiswa yang Iya. baru launching semester ini Iya. ya Mbak? Oke. Oke, kemarin boleh diceritain dulu deh Mbak Luki. Ceritain maksudnya iya. apa aja yang kemarin dilakukan, di mana? Sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan saya Luki Nur Cahya dari Prodi Rekam Medis semester 3 mau ke semester 4 ini. Untuk semester kemarin saya mengikuti pertukaran mahasiswa per prodi atau antar prodi itu saya mengambil prodi produksi media. Jadi di produksi media itu saya ambilnya yang fotografi. Jadi kurang lebih 1 semester saya pembelajaran di situ. Dan untuk kalian yang ingin mengikuti MBKM pertukaran antar prodi itu kalian harus bisa mengatur waktu. Jadi kalian harus bisa mengambil mata kuliah itu yang tidak bertabrakan sama matkul kalian gitu. Mungkin boleh juga diceritain maksudnya kemarin di produksi media ya, di tempat produksi media kan juga ambil fotografi. Iya. Kemarin mungkin bisa diceritain apa aja sih yang Mbak Luki lakuin, maksudnya kegiatan apa aja mungkin dari segi prakteknya mungkin bisa diceritain Mbak. Untuk pembelajarannya itu kita kan beda bukan dari prodi tersebut. Jadi kita harus bisa itu memahami itu. Terus di sana kita juga akan diajarkan untuk cara-caranya mengambil gambar dari angle-angle-nya, terus bisa mengatur sendiri seperti manual gitu. Terus kita juga ada praktek itu bisa dilakukan di luar kampus seperti ada tugas mandiri gitu. Oke. Berikutnya ini benefit atau dampak yang Mbak Luki dapatkan setelah ikut pertukaran pelajar ini, apa sih yang Mbak Luki dapatkan? Maksudnya ya mungkin Mbak Luki belum dapatkan sebelumnya, tapi setelah mengikuti program ini Mbak Luki dapatkan gitu Mbak. Ya baik, terima kasih. Untuk benefitnya yang pertama itu pengalaman juga yang belum pernah saya dapatkan di sebelumnya saya juga belum pernah memfoto-foto gitu ya Kak. Terus saya juga dapat kenalan banyak teman dari prodi-prodi lain juga. Saya juga bisa lebih kerjasama online sama teman. Mungkin ada kata-kata juga nih untuk teman-teman yang belum ikut MBKM yang bisa Mbak Luki sampaikan memotivasi teman-teman gitu Mbak. Jangan takut untuk mencoba hal karena kesalahan dari proses. Masya Allah, keren banget ya teman-teman. Nah, oke, apakah dari teman-teman Apakah dari teman-teman Sobat Merdeka ada yang mau ditanyakan tentang program pertukaran pelajar tadi? Mumpung Mbak Luki ada nih sebagai alumninya. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, kalau belum nanti bisa dilanjut ya saat expo. Oke Mbak Luki, terima kasih. Keren banget Mbak dengan testimoni tadi yang Mbak Luki sampaikan. Semoga di semester selanjutnya Mbak Luki juga bisa ikut MBKM nanti. Oke, terima kasih. Bisa kembali lagi. Baik, ini sudah cerita dan testimoni mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka Politeknik Indonesia Surakarta. Maka berakhir pula acara yang saya pandu. Semoga kita dapat bertemu di lain Expo MBKM selanjutnya. Saya tutup perjumpaan ini dengan buah pantun. Jika ada sudila dan
Bolehkah kita, oke, ulang ya. Dan nanti teman-teman bilang cakep ya. Oke, jika ada sumur di ladang, bolehkah kita bernumpang mandi? Jika ada umur kita yang panjang, Allah, semoga berjumpa lagi ya. Oke, ada satu lagi nih teman-teman, pantunnya. Cukup-cukuplah kalian makan terasi. Sekian dan sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke MC. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Kak Bardi. Baik, untuk acara yang selanjutnya yakni foto bersama. Kepada Bapak Ibu dosen mohon maju ke depan. Di sini. Cek. Oh ya, teman-teman kalau penasaran terkait program dari MBKM Flagship atau MBKM Mandiri, silahkan teman-teman menuju ke meja tenan yang tersedia. Di situ ada berbagai kegiatan dari MBKM, yakni kegiatan pertukaran mahasiswa, pengabdian masyarakat, proyek kemanusiaan, proyek desa, penelitian atau riset, wirausaha merdeka, kampus mengajar, dan MSIB. Di sini juga ada produk dari salah satu WMK tahun ini. Nanti ada flyer, nanti teman-teman bisa ambil dari flyer yang tersedia. Hai Mbak Sari, gimana pantunku? Lebay enggak? Titik. Gimana pantunku lebay enggak? Kenapa? Nanti ya di USD. Sebenarnya kan nanti kan nanti kan kayak keliling-keliling, kita akan pantun. Oke, terima kasih Ibu Bapak dosen yang udah hadir. Cek. Ya, Bu. Oke, teman-teman yang penasaran dengan program MBKM, monggo bisa jalan-jalan ke setiap tenan. Mungkin bisa bertanya. Yuk, saya nanti akan pandu bersama Mbak Listia. Oke. Kita yang pertama mau kemana dulu nih Mas? Gimana? Mau kemana dulu? Yang di sana apa yang di sini dulu? Manut ke Mbak Listianya aja, Oh maunya ya, kemana dulu? kita ke sana dulu aja ya. Kita ke MBKM Mandiri dulu ya. Ya di sini boleh tanya-tanya dulu ya enggak? Ya. Namanya siapa Kak? Yulia. Dengan Kak Yulia, ini jaga tenan? Bukan jurusannya. Jurusan TRPL. TRPL. Nah ini ada proyek kemanusiaan ya Kak? Proyek desa. Oh ya, ini proyek desa. Ini flyernya. Permisi ya. Oh ya. Ini ada flyer dari proyek desa teman-teman. Besok kalau semisal teman-teman mau Farmasi ya. MBKM ambilnya proyek desa. Nah, nanti bisa tanya-tanya ke Mbak Yulia ya. Nanti ambil flyer juga boleh. Ini gratis. Oke? Sekarang. Oke, tadi yang bertanya siapa ya tadi? Nah, mohon maju di depan untuk pembagian door prize. Enggak, langsung di depan Mas. Kita akan bagi-bagi door prize. Nah, tadi yang bertanya. Yang itu, yang temanmu yang Iksan. Tanya apa Mbak? Ini. Cek. Mas, door Mas prize Bardi. masih ada enggak? Oke. Door prize-nya masih ada enggak Pak Mon? Banyak 5 orang.
Oke. Karena dopresnya masih banyak, oke saya masih buka pertanyaan nih. Oke, yang mau bertanya siapa lagi nih? Mumpung dopresnya masih belum ada yang booking nih teman-teman. Ya, yang tadi bertanya monggo silakan ke depan. Pertanyaannya bebas ya, bisa terkait dengan kegiatan MBKM yang akan teman-teman lakukan ya. Oke, ada yang mau bertanya? Monggo. Mungkin itu Mas. Oh ya. Ada yang mau bertanya. Oke, monggo silakan ini, tak kasih mic. Sebut nama dari jurusan dan semester berapa? Perkenalkan, nama saya Yoga Citra Rajendra dari Prodi TLM. Mas, saya mau bertanya di program MBKM Kampus Mengajar. Nah, Kampus Mengajar itu nanti kita itu mengajar di sekolah gitu kan? Itu kira-kira berapa lama? Oke, ini ada yang bertanya tentang kampus mengajar. Mungkin ada yang ingin menjawabnya dari alumni kampus mengajar ya. Nah, pertanyaan tadi gimana Mas? Berapa lama estimasi untuk melakukan kegiatan program kampus mengajar ini? Mungkin Mbak Jessica bisa jawab. Berdiri, Ini Kak. akan dijawab sama Mbak Jessica. Untuk menjawab pertanyaan Mas Yoga, untuk MBKM kampus mengajar itu 1 semester ya, dan itu udah direkognisi SKS-nya, jadi nggak apa-apa nggak ikut matkul di kampus, terus kita fokus ke program MBKM itu. Jadi kita ditugaskan di SD, SMP atau SMK pilihan kita. Misal kita wilayah di Solo, nanti kita mencari wilayahnya juga di Solo, atau rumahnya Klaten ya wilayahnya di Klaten, seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi tentang kampus mengajar? Ya, seperti seperti KKN kayak gitu loh. Kita bertugas di daerah situ dan mengajar di pilihan kita, misal SD, SMP atau SMK, seperti itu. Bisa, seperti Mas Bardi. Silakan nanti dijawab Mas Bardi. Ini cukup, ini diselesaikan lagi. Untuk pertanyaan Mas Yoga, apakah sudah cukup? Ya, terima kasih. Sebut nama dulu ya. Sebut nama dulu. Dapat. Ini mau jadi depan. Oh aja, kirim Mbak. Kenal, saya dari Mas PL semester 2. Untuk kampus mengajar itu apakah bisa di luar provinsi Jawa Tengah? Saya bantu jawab ya. Oke, ini sesuai pengalaman saya Mbak, tapi biasanya setiap angkatan itu beda kebijakan juga. Nah, itu mungkin tergantung dari kebijakan dari pusat juga. Nah, kalau saya kemarin itu di angkatan kampus mengajar angkatan 5, saya itu ambilnya di Maluku, teman-teman. Itu bukan karena plotting dari pusat, tapi saya sendiri yang memilih. Dan khusus kampus mengajar itu kita bebas memilih. Yang awalnya itu setelah kita dinyatakan lulus sebagai peserta, kita diberikan kesempatan untuk memilih sekolah. Nah, itu memilih sekolah 2 option. Nah, nanti dari pemilihan itu nanti akan dipilihkan lagi, maksudnya yang mana penugasan terakhir yang dipilihkan dari pusat. Nah, alhamdulillah kemarin saya itu memang pilih di Maluku. Dan semua lokasi sekolah yang dua sekolah yang saya pilih ini semuanya di Maluku. Dan yang pas ke Maluku itu memang keinginan saya sendiri, jadi bukan plotting. Jadi kalau misalnya memang kebijakannya sama dengan kampus mengajar 5, kalau mbaknya juga mau daftar, monggo, mau pilih di provinsi luar Maluku boleh. Tapi tergantung lagi di kebijakannya masing-masing gitu Mbak. Cukup? Oke, apa ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Dopresnya tinggal 2 ya? Apa ya? Tadi, kamu udah belum? Oke, berarti tinggal 2 ya? Ada yang ingin bertanya lagi nggak teman-teman? Oke, Mbak Arifah, perkenalkan nama dulu baru. Perkenalkan, nama saya Arifah Putanafi dari program studi TRPL. Untuk mahasiswa semester 7-8 itu kan ada program MBKM ya. Nah, itu programnya itu harus ikutnya yang internal atau fleksibel. Terus kalau kan di kampus kita kan belum ada yang ikut PMM ya. Nah, itu kalau mau ikut PMM itu tipsnya gimana biar bisa lolos? Makasih. Ini pertanyaan ditujukan ke
Mungkin kalau saya sekian, mungkin ada tambahan dari Bu Norma untuk tips katanya Bu nih, ada gimana sih tips untuk ikut PMM ya Mbak Afrifa? Ikut PMM Bu, monggo Bu. Baik, terima kasih Mbak Arifah. Untuk pertanyaannya saya bantu jawab. Yang pertama tadi semester 7 ya, ada agenda full MBKM. Apakah boleh ikut flagship atau mandiri saja bebas? Kalau ada kesempatan bisa ikut flagship, ikutlah flagship ya. Flagship itu ada kampus mengajar, kemudian ada WMK. Kalau WMK nanti di semester, itu semester 7 berarti semester ganjil bisa. Kemudian ada PMM, kemudian ada MSIB, seperti itu, ada bangkit gitu. Silahkan. Di Ismafo juga ada. Jadi teman-teman begini, kegiatan dari kementerian untuk flagship itu banyak. Dengan benefit yang bermacam-macam. Kalau untuk PMM itu pertukaran mahasiswa merdeka itu ke luar pulau. Kalau kita ada di Pulau Jawa, berarti kita harus keluar Pulau Jawa. Misalnya Bali, Kalimantan, Sumatera, seperti itu ya. Terus bagaimana supaya lolos? Pastinya seperti yang disampaikan oleh Mas Bardi tadi, ikuti terus ya informasi-informasinya. Kemudian administrasinya harus detail gitu. Syarat-syaratnya apa saja yang dibutuhkan, rekomendasi dari prodi, kemudian surat izin orang tua pastinya gitu kan. Kemudian ada beberapa tes ya, tes kebangsaan dan lain sebagainya. Informasi-informasi ada di akun kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Jadi saya tanya dulu ini semuanya, apakah semuanya bisa untuk bikin akun Kampus Merdeka? Bisa? Apakah sudah punya akun? Sudah belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum sekarang bikin akun. Minta bantuan kakak-kakak ya. Di pakai email masing-masing ya. Dari situ nanti akan banyak sekali informasi tentang MBKM flagship gitu ya. Untuk triknya pasti yang pertama tadi ikuti informasi secara berkelanjutan, kemudian yang kedua tertib administrasinya harus lengkap begitu. Kemudian koneksi internetnya harus stabil. Karena kalau tes kebangsaan, kebinekaan itu kuncinya ada di koneksi internet. Mungkin itu semoga bisa menjawab ya Mbak Arifah ya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Mana MC? Baik, terima kasih Bu Norma karena udah membantu menjawab dari pertanyaan Mbak Arifah. Mbak Arifah cukup mungkin ya? Oke. Mbak panitianya tolong dong, ini ada Mbak Arifah yang tadi nanya, mungkin dikasih dopres. Oh yang mana tadi yang bertanya lagi? Masih ada satu nggak dopresnya? Oke, nah terakhir nih teman-teman, ada yang mau tanya lagi nggak? Ada satu dopres lagi nih. Oke, yang mau nanya siapa? Mbak Listia mungkin bisa dipantau di sebelah sana Mbak Listia. Ada yang mau nanya mungkin? Oke, bagi teman-teman ada yang mau tanya di sini kan saya tadi udah nyebarin brosur dari MBKM Mandiri ya. Mungkin ada yang ditanyain terkait produk apa aja sih yang bisa dikasih ke mitra. Nanti ada ya teman-teman dari alumni MBKM Mandiri yang membantu. Silahkan. Ini enggak terkait kegiatan MBKM. Yang benar, mumpung loh ini. Enggak ada, kayaknya. Udah cukup, nanti dapat dompet belum? Ada yang ditanyain enggak Kak? Belum, kamu nanya. Benar. Udah paham berarti terkait semua kegiatan ini. Oh iya, kan ini ada yang online. Mungkin yang online apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Indul, ada yang tanya?
Oh ya, keduluan sama Mbak Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa dari program studi TRPL semester 5. Tadi kan seperti yang dikatakan sama Mas Surya, untuk WMK tadi ada seleksinya. Nah, kira-kira gimana tips buat lolos WMK? Terima kasih. Cek. Oke, ada pertanyaan dari Kak Anissa. Gimana sih tipsnya biar lolos seleksi WMK? Di sini aku mau tanya, teman-teman ada minat buat ikut WMK nggak? Itu benefitnya luar biasa loh. Aku termasuk juga minat ikut WMK. Mungkin dari selaku alumni dari WMK tahun ini, Mas Surya, boleh bantu jawab? Silahkan maju ke depan. Untuk tips and triknya biar lolos WMK. Baik, berikut akan saya jelaskan. Berikut akan saya jelaskan tips and triknya agar lolos di WMK. Yang pertama yaitu adalah cepat untuk Baik, yang pertama yaitu adalah mahasiswa harus cepat-cepat menyiapkan dokumennya terlebih dahulu. Misalkan dokumen dari DPL-nya, kemudian dari rekomendasi kampus, yang kemudian mahasiswa mengupload di sistem yang ada di pemerintah nanti, seperti sistem apa namanya? Intinya ada sistem yang tersendiri di MBKM. Nanti mahasiswa maksudnya mendaftarkan diri di situ. Kemungkinan ada beberapa universitas yang membatasi jumlah mahasiswa yang melakukan WMK di tempat tersebut. Misalkan ada kampus yang membatasi sekitar 400, 500 sampai 300 juga ada. Nah, di situ mahasiswa harus cepat-cepat mendaftarkan dirinya ke sana, kemudian melengkapi dokumen-dokumennya dan juga men-scan dokumen tersebut dengan jelas. Kalau tidak jelas nanti akan dikembalikan lagi, kemudian dokumen yang ada di sana nanti ditolak. Nah, jadi harus jelas semuanya dan juga itu lebih cepat mendaftar lebih baik. Kalau tidak nanti kuotanya sudah terbatas, jadi tidak bisa untuk mendaftar di kampus yang dituju. Mungkin ada kampus lain, misalkan seluruh Indonesia ada yang ITB, UNS, ITB, terus UGM itu juga ada. Saya lihat kemarin ada semua. Tapi saya mengambil di Solo karena domisili di Solo, saya ambil di UMS. Baik, cukup sekian. Oke, tunggu dulu. Kira-kira kan tadi ada dokumen yang akan disiapkan. Nah itu kira-kira dokumennya apa aja ya Kak? Surat rekomendasi itu, kemudian kesanggupan, sama ada formulirnya yang nanti akan di-download di MBKM-nya nanti. Oh gitu. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Nia? Nah, cukup kasih Kak Surya bisa kembali melanjutkan kegiatannya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah tanya tadi. Sesuai dengan janji panitia yang bertanya akan mendapatkan door prize. Silahkan teman-teman yang bertanya, silahkan maju ke depan untuk pembagian door prize-nya. Oh iya, for your information ya teman-teman, nanti akan ada kegiatan lanjutan dari kegiatan ini. Jadi nanti itu ada sosialisasi lagi per prodi, khusus per prodi. Nanti akan disampaikan oleh teman-teman MPMBKM untuk jadwalnya. Yo, yang tadi nanya, monggo silakan. Akan ada pembagian door prize tadi yang nanya, silakan. Yo, ini nih mbaknya nih yang tadi nanya. Oke. Udah belum? Ini
Iya, mungkin di depan gitu ya Mbak. Oke, yang mau nyerahin ketua pelaksananya Bu Norma. Oh monggo Bu Norma. Monggo Bu pelaksanaan. Dipoto Mbak Is. Dipoto dulu Bu. Mbak Listi mana Mbak Listi? Ya, nanti foto bersama lagi ya teman-teman. Foto bersama ya Mbak? Ya, foto bersama ya teman-teman. Nje Bu, foto bersama lagi. Nah Bu Norma yang di tengah. Mbak, foto bersama dulu. Mungkin Bu Norma di tengah kali ya. Nje Bu, mungkin panjangan di tengah. Nah, oke. Senyum. Yes. Udah jam berapa sih? Ayo Mas, ketinggalan Masnya. Nje Bu. Mbak Listi mana ya Mbak Listi? Ayo, Mbak Listi. Setelah ini kan kita kayak ini keliling-keliling. Nah, kayak tanya. Kan udah selesai yang tanya jawabnya. Nanti keliling-keliling. Ditutupnya kapan sih? Maksudnya kan udah acara ini. 10:30 ya. Mas Riksi pas kita keliling-keliling suaranya lebih senang suara musiknya ya supaya kita senang ke depan gitu. Hah? Musik aja gitu. Oh pertukaran pelajar. Apa? Nih. Oh. Oke, ya wes ding. Oke, setelah ini ya. Udah selesai. Oke, nah. Oke teman-teman, nah ini ada produk WMK nih, parfum ya Mbak Arifa, ini ada parfum nih, boleh nggak dipromosiin produknya? Siapa tahu teman-teman ada yang mau beli parfum nih, monggo ini ada produk dari WMK. Mbak Arifa dipromosiin dulu saya produk. Ya, ini harganya berapa Mbak Arifa? Monggo teman-teman, ini harganya berapa? Berapa? 20.000. Nah murah banget teman-teman, cuma 20.000. Ada bervarian. Oh ada testernya terupanya, ada testernya teman-teman. Saya coba ya. Ada testernya teman-teman. Oke Mbak Arifa, mungkin bisa dipromosiin dulu produknya Mbak Arifa. Nah ini merupakan salah satu jebolan dari WMK angkatan 2023 teman-teman. Nah monggo dipromosiin maksudnya ya. Oke teman-teman, ini jadi produk dari WMK saya kemarin, yaitu produk parfum. Dari parfum ini saya membuatnya dari 5 varian rasa, saya mix jadi satu. Jadi ini ada 2 varian, yang pertama yaitu Secret. Kalau Secret itu dominan itu variannya apel, kalau yang Pomes itu buat cewek yaitu kayak lebih ke soft. Dan ini ada 2 ukuran, yang pertama yaitu 15 mili harganya 20.000, kalau yang besar 30 mili itu harganya 35.000. Oke, nah ada yang minat mungkin bisa ada testernya teman-teman. Monggo, silakan ketenan di sini. Oke, selanjutnya saya persilahkan teman-teman untuk jalan-jalan mengitari setiap tenan yang penasaran dengan program-program yang ada di Politeknik Surakarta. Nah, ada program proyek desa, program kemanusiaan, proyek kemanusiaan, program pengabdian masyarakat, ada program pertukaran mahasiswa. Nah ini untuk program MBKM Mandiri. Selanjutnya ada program MBKM Fleksib, ada MSIB atau Magang Studi Independen, ada Wirausaha Merdeka, ada
kampus mengajar. Nah, monggo teman-teman bisa mendatangi setiap tenan yang menurut teman-teman penasaran dengan setiap program tersebut. Monggo silahkan. Maksudnya ini aja, maksudnya ini juga disediain brosur. Nah, ini kan bisa sambil lihat brosur juga nanya-nanya, Mas, maksudnya ini apa gimana sih nanti teknisnya saat mengikuti program ini, atau apa aja syaratnya untuk ikut program ini, benefit apa aja yang didapat saat mengikuti program ini. Monggo silahkan. Ayo. Untuk teman-teman semua bisa langsung ke stand berdiri mengintari setiap stand, nggak apa-apa, langsung aja. Ayo teman-teman. Langsung tanya-tanya aja nggak apa-apa. Ini setiap stand ada yang megang, ada yang sesi yang beri jawaban. Nah, jadi kita juga nyediain brosur gitu teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa lihat, cek brosurnya. Oh, ternyata program ini teknisnya seperti ini. Program ini hasil luarannya atau karyanya yang ini yang didapatkan. Apa aja yang didapatin ikut kampus mengajar, benefitnya apa aja. Mbak Monik, mungkin kita nanya setiap standnya mungkin ya. Yuk Mbak Monik ikutin saya. Oke Mbak Listia. Oke, kita coba ini nanya-nanya ke setiap standnya Mbak Listi. Oke. Yang pertama di sini dulu Mbak. Yang mana di sini? Yang mana? Cek. Oke, di sini kan tadi pertukaran mahasiswa udah di awal. Nanti di akhir aja ya Kak. Iya. Oke. Dulu. Di ini pengabdian masyarakat. Oke, pengabdian masyarakat. Ini dengan Kak siapa? Rizky. Kak Rizky sama Kak Eva. Eva dari prodi apa? Farmasi. Farmasi. Kemarin ngelaksanain MBKM Mandiri itu di pengabdian masyarakat ya Kak. Itu untuk produknya atau kegiatannya boleh diceritain? Kita kemarin mengadakan sosialisasi yaitu untuk penyuluhan di Dusun Jelopo tentang Dagu Sibu dan juga 5O kepada ibu-ibu. Apa aja Kak misalnya nanti sosialisasi? Untuk kegiatannya itu, untuk yang pertama itu pemaparan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya itu kita pembagian FGD untuk seberapa tahu sih mereka untuk penjelasan kita. Setelah itu baru kita pembagian door prize. Oh gitu. Untuk kesannya dan kesannya aja ya. Kesannya mengikuti MBKM Mandiri Pengabdian Masyarakat apa sih Kak? Untuk kesannya sendiri itu dari kelompok kami itu mendapatkan pengalaman yang pertama. Untuk yang kedua kita jadi lebih tahu apa itu Dagu Sibu dan juga 5O sebelum pemaparan seperti itu. Untuk pelaksanaannya MBKM-nya sendiri itu dibantu oleh dosen apa tidak Kak? Dipermudahkan apa tidak? Dibantu dari Bu Vera. Oh dibantu, jadi sangat mudah ya Kak untuk proses dari pendaftaran, terus mencari mitra dan pelaksanaan kegiatan itu berarti sangat mudah ya Kak? Iya. Oke, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya tentang MBKM Mandiri itu ribet gak sih? Nanti bakalan ada yang bantu dari Kaprodi atau dosen yang terkait dan MBKM itu siap membantu. Oke, terima kasih Kak. Kita lanjut. Oke, kita bergeser di tenan sebelahnya ya. Ini yang wawancara saya lagi yang Mbak Listi. Oke, podo lanang soalnya. Oke, selanjutnya ada proyek desa nih, proyek kemanusiaan ya Mas? Iya. Proyek kemanusiaan. Kalau boleh tahu ini dari prodi mana ya? Dari prodi TLM. TLM, Teknologi Laboratorium. Oke. Nah, proyek kemanusiaan. Oke, kemarin pas ikut program proyek kemanusiaan apa aja sih yang Masnya lakukan mungkin dari segi teknisnya? Gimana Mas? Saya ceritakan sedikit ya Mas. Oh iya, nggak apa-apa diceritain. Itu kan dari kelompok kami berenam itu mengambil proyek kemanusiaan dengan judul pencegahan dan intervensi dini diabetes mellitus. Itu dulu bertepatan di Geria PMI Surakarta, tepatnya di Mojosongo. Nah, pertama kegiatan yang dilakukan itu ada senam pagi dengan orang gangguan jiwa. Itu dengan pasiennya itu sebanyak sekitar 40-an kalau tidak salah ya, 40 lebih. 40. Kemudian untuk untuk kegiatan selanjutnya itu
melakukan pemeriksaan diabetes kepada ya menggunakan POCT itu kepada lansia. Lansia kan di situ banyak sekali yang mungkin tidak terlalu terurus sama keluarganya, makanya ditaruh di situ. Kita melakukan kegiatan tersebut sama sosialisasi tentang pencegahannya nanti bagaimana kayak gitu, Mas. Oke. Berarti ini seperti masnya ini sinkron itu ya, apa yang mas dapatkan pas bangku kuliah di kampus gitu ya? Iya, sangat. Oke, berarti ya memang ilmunya disalurkan memang gitu ya, Mas? Iya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, benefit apa aja sih yang Mas dapatkan ketika ikut program ini? Mungkin ada gitu benefitnya ya, Mas? Kalau saya sendiri itu yang pertama yang pengetahuan itu Oke. lebih dapat. Kemudian pengetahuan, pengalaman yang belum saya pernah lakukan. Oke. Ketika di situ bisa saya lakukan. Oke. Sudah. Keren banget ya, Mas, karena ya ilmu yang didapatkan di kampus memang benar-benar tersalurkan di masyarakat gitu ya, Mas? Iya. Oke, mungkin ada kata-kata untuk teman-teman yang lain mungkin semangat motivasi gitu, Mas? Ya bilang aja tetap berjuang. Ya wes, ayo selanjutnya. Makasih ya Mas Evan. Mas Evan ini sama-sama. dengan rekannya siapa ya? Sony. Oh Mas Sony, oke terima kasih Mas. Nah ini tuh selanjutnya jatahnya Mbak Listia nih, Waduh. yang wawancara. Oh iya, ini kita lanjut ke proyek desa. Proyek desa itu apaan sih? Oh, berarti kita KKN ya ke sana ya, mesti bingung ya. Oke, ini dengan Kak siapa? Yulia. TRPL. Ini kemarin proyek desanya di mana Kak? Joko? Di Joko Bondo. Kemarin produknya apa aja Kak di sana? Boleh diceritain? Kemarin itu kami di sana membuat sistem keuangan berbasis website. Terus kan di sana kan ada sistem itu kayak jempitan itu ya. Nah itu kan masih sistem manual. Terus dari kita ada permintaan dari mitra sana untuk membuatkan sistem keuangan berbasis website. Oh gitu, jadi kebetulan di daerahku juga masih ada jimpitan. Jadi itu nanti Pak RT ya biasanya, Pak RT apa siapa Iya, ya? Pak RT. Pak RT biasanya itu kan ngambilin ya per tiap rumah. Berarti itu bisa, kan biasanya catat pakai buku. Iya. Berarti itu langsung bisa pakai smartphone, sistem, iya. sistem gitu ya? Iya. Oh gitu, untuk mencari mitranya itu bagaimana prosesnya? Kemarin itu waktu mencari mitranya itu dari kan kita ada 7 kelompok, 7 siswa. Nah, Oh, yang daftar yang laki-laki. Oke. Terus kesannya apa sih setelah melakukan kegiatan proyek desa di sana? jadi kesan yang bisa kami dapat yaitu mendapatkan pengalaman yang lebih luas, terus mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi bagaimana mengelola sistem keuangan di desa. Berarti itu ilmu yang dapat di kampus bisa diterapkan juga di sana gitu ya? Ya, bisa. Oke, terima kasih Kak Yulia dan Kak Tika. Oke. Nah itu tadi program MBKM Mandiri nih Mbak Listia. Selanjutnya ada program MBKM Flagship teman-teman. Nah ini ada MSIB tapi Iya, alhamdulillah kemarin kita juga punya jebolan untuk MSIB juga pertama kali ikut Marfa. Tapi karena kebetulan hari ini Marfanya nggak bisa hadir karena berhalangan, tak jelasin aja ya. Jadi MSIB itu merupakan magang studi independen teman-teman. Nah yang kemarin Mbak Marfa ikutin itu MSIB, jadi studi independennya. Nah jadi Marfa itu ngelakuinnya secara online. Nah benefit yang Marfa dapatkan, yang Marfa kemarin sampaikan ke saya, ada yang pertama itu dia mendapatkan biaya pendanaan dari proyek yang Marfa kerjakan ya. Nah jadi memang dia enggak mengikuti secara offline tapi dia juga dapat benefit dari pendanaan itu tadi.
dari biaya proyek, dan dari biaya pendanaan proyek tadi itu Marfa bisa melombakan proyeknya. Dan ketika perlombaan kemarin juga Marfa katanya dapat juara Mbak, dan dapat fee. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi biarpun dari MSCB ini studi independen ini nggak mendapatkan uang saku atau uang transport, tapi proyek yang kita kerjakan itu nanti akan didanai, gitu ya teman-teman. Dan magang, tapi kalau magang kayaknya yang kakak tingkatan yang sebelumnya kayak udah di wisuda gitu teman-teman. Nah kalau magang ini kita nanti dapat benefit yang pertama juga dapat uang saku teman-teman ya, dapat uang saku, dan kita juga bisa bermitra dengan perusahaan atau instansi yang yang ternama, yang terkenal di Indonesia gitu teman-teman. Tapi kembali lagi bahwa seleksinya itu nggak segampang membalikkan telapak tangan teman-teman ya. Jadi butuh proses juga gitu ya. Nah jadi teman-teman yang mau ikut MBKM Flexip memang persiapkan lebih awal karena karena memang proses seleksinya itu secara nasional dan tidak semudah itu yang kita bayangkan. Tapi kalau dengan semangat dan kegigihan teman-teman insya Allah bisa. Lanjut. Ya. Oke, ada Wirausaha Merdeka tadi udah nggak ya? Udah ya? Tapi belum memperkenalkan produknya. Udah. Udah ya? Oke, nggak apa-apa. Tadi kan produknya nih. Ya. Ininya dong Wirausaha Merdekanya maksudnya definisinya atau gimana? Boleh. Iya. Tadi biarpun udah disampaikan sama Mas Surya. Ini sama, oke. Mau tanya ini sama siapa? Oh Mbak Arifah ya? Sama Mbak? Oke, jadi kemarin saya mengikuti Wirausaha Merdeka di UMS itu ada 600 peserta Wirausaha Merdeka. Jadi nanti sebelum mengikuti itu harus ada tahapan seleksi dulu. Setelah itu kalau udah nanti ada pelatihan seperti workshop dan seminar untuk mengembangkan ide-ide usaha yang kita miliki. Setelah itu ada nanti program magang Wirausaha Merdeka. Di program magang itu nanti 2 bulan kita dapat uang transport sama uang makan dari Kemendikbud. Setelah itu nanti kalau kita udah selesai magang, nanti ada dana usaha dari Kemendikbud, kemarin itu dapatnya 5 juta. Terima kasih. Ya, sama satu lagi tadi ada yang bingung terkait mitranya, itu gimana carinya? Kalau mitranya itu nanti kalau UNS sama UMS itu beda ya. Kalau UNS itu nanti rekomendasi dari perguruan tingginya. Kalau di UMS itu nanti cari sendiri, tetapi nanti kalau belum dapat nanti dibantu sama pihak UMS-nya. Oh gitu. Tapi mitranya sesuai dengan apa yang mau kita jual kan? Ya, jadi nanti kalau kita mau bikin, kemarin kan ada yang bikin kayak batik, kayak gitu nanti juga di tempat pengelolaan batik, kayak gitu. Jadi sesuai sama usaha yang akan kita jalanin. Oke, terima kasih Kak Arifah. Oke, kita untuk mempersingkat waktu lanjut ya. Oke, ini terakhir nih. Terakhir ada ini. kampus mengajar nih. Kayaknya penjaga stand-nya udah siap-siap. Iya. Oke, yang pertama Mbak Jessica dulu nih perkenalan. Ini jatah saya lagi. Perkenalkan, nama saya Jessica Hertasa Putri, alumni kampus mengajar angkatan 5. Untuk benefit yang saya dapatkan waktu itu, yang pertama biaya hidup 2 termin per termin itu 2.200.000 untuk biaya hidupnya. Jadi totalnya 4.400.000. Per termin 2.400.000. Yeah. Jadi 2 termin itu dalam 1 semester itu mendapatkan uang 4.800.000. Masya Allah, lumayan ya teman-teman ya. Dan kita udah free SPP waktu itu, juga dapat uang buat biaya kuliahnya 2.400.000. Nah, Masya Allah. Jadi ya untuk benefitnya nggak main-main ya Mbak Jessica nggak main-main. ya. Wow, keren. Harus dicoba kan ya. Nah, harus banget nih Mbak Jessica.
Boleh dong. Boleh dong. Oke Mbak Jessica nih, kan tadi udah benefitnya ya. Selanjutnya kemarin pas kampus mengajar, selain mengajar mungkin apa aja sih yang Mbak Jessica lakuin? Mungkin ada menciptakan atau, kan ini kan kita punya ini ya slogan, belajar dan berdampak. Nah mungkin ya belajar sambil berdampak. Nah mungkin dampak apa aja sih yang Mbak Jessica dapatkan atau Mbak Jessica salurkan itu Mbak? Yang pertama itu dari dampak teknologi masa kini ya, kan banyak sekolah-sekolah yang tertinggal mungkin pelajaran atau teknologi pada saat ini. Yang pertama itu komputer, kan sekarang teknologi sangat maju dan itu anak-anak belum pada bisa pakai komputer atau mengedit atau pelajaran-pelajaran yang belum diterapkan, misalnya literasi ataupun numerasi. Jadi di sana itu kami membantu guru-guru untuk memajukan penerus bangsa. Oke, Masya Allah memang benar-benar mengabdi gitu ya Mbak Iya. Jessica. Dan mungkin dari sekolah mitra tersebut juga merasa terbantu banget ya Mbak. Iya, sangat dari terbantu. adanya kedatangan mahasiswa KM ini, mahasiswa kampus mengajar, dan dari sekolah tersebut memang ada perubahan gitu, memberikan warna gitu ya Mbak. Wow, keren banget nih teman-teman. Boleh dicoba nih teman-teman, boleh diikutin banget kampus mengajar ya. Oke, terima kasih Mbak Jessica dan Mbak Bintang. Oke, gimana Mbak Listia? Ini udah terakhir nih. Oh Closing iya, gitu ya? oke. Saya mau ini dong, Apalagi? mau nyampein testimoni dari diri saya sendiri. Oke, ya Wednesday, oke cepat. Nah teman-teman, dari yang teman-teman tadi lihat yang tayangan di TV ini itu juga merupakan aktivitas saya ketika kemarin di Maluku gitu ya teman-teman ya. Nah